Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Oke, beritahu saya di mana orang itu, kita akan pergi ke sana sekarang. Keempat Master Nanshan berdiri, siap melakukannya sekarang. Aku akan mengirim seseorang untuk membawamu ke sana. Setelah Loman Jin selesai berbicara, dia bertepuk tangan, dan pria berjas tadi masuk. Kamu bawa 4 Master Nanshan untuk membunuh orang-orang itu, ingat untuk mengkonfirmasi, kata Loman Jin kepada pria berjas itu. Pria berjas itu mengangguk, dan kemudian berkata kepada 4 Master Nanshan, 4, ayo pergi. Pria berjas itu memimpin 4 Master Nanshan menuju kamar Nathan Louis. 4. Ada seorang pria dan seorang wanita di ruangan ini, dan ada 2 kamar lain di depan mereka. Ada orang yang menjaga pintu kamar. Kamu bisa membunuh mana yang kamu lihat lebih dulu. Ada 4 pria dan 2 wanita secara total. Tidak ada orang lain di kapal pesiar ini. Pria berjas itu berkata kepada 4 Master Nanshan. Yang tertua dari 4 Master Nanshan melihat ke pintu di depannya, dan berkata kepada yang lain, ayo mulai dari sini dulu. Setelah beberapa orang setuju, mereka perlahan membuka pintu. Di ruangan ini adalah Nathan Louis dan Laida Srio, keduanya sedang berbaring di tempat tidur tak bergerak saat ini. Laida Srio diblokir oleh tubuh Nathan Louis di dalam tempat tidur, sementara Nathan Louis sedang berbaring di luar tempat tidur. Kakak ketiga, kamu membunuh kedua orang ini dengan tanganmu sendiri. Baru-baru ini, aku menemukan bahwa kamu mulai menunjukkan kebaikan. Mereka yang mengantar kami takut bersikap baik, tahu. Bos memandangi anak ketiga dan berkata. Anak ketiga mengangguk, mengeluarkan pisau, lalu mengertakkan gigi, dan menebas Nathan Louis dengan ganas. Dentang, terdengar suara logam berbenturan, lalu pisau di tangan anak ketiga itu terbakar. Pada saat ini, mereka berempat tercengang, sementara yang termuda menatap pisau di tangannya, matanya membelalak, dan matanya penuh ketidakpercayaan. Dia melihat bahwa pisau besar yang tajam tiba-tiba melompat keluar dari celah saat ini. Ini boneka sialan, kan? Anak ketiga ingin maju dan memeriksa untuk melihat apakah Nathan Louis adalah boneka. Tapi anak ketiga belum bergerak, tapi Nathan Louis bergumam dan berbalik. Kali ini, mereka berempat terkejut, dan mereka mundur lagi dan lagi. Mereka berempat menghela nafas lega ketika mereka menemukan bahwa Nathan Louis belum bangun. Kakak ketiga, kamu benar-benar sampah, pisau patah macam apa yang kamu gunakan? Teriak bos pada anak ketiga. Anak ketiga juga terlihat sedih. Pisaunya ditempa dengan baja berkualitas tinggi, dan sangat keras. Saya tidak tahu bagaimana situasi ini terjadi hari ini. Kedua, lakukan, kata bos pada yang kedua. Anak kedua mengangguk, dan mengeluarkan kedua kapaknya dari pinggangnya. Di bawah sinar rembulan, kapak itu sangat dingin. Saya melihat anak kedua menahan napas, dan kemudian kedua kapak mulai mengeluarkan sedikit energi, dan kemudian kedua kapak itu turun dan menebas Nathan Louis dengan ganas. Kali ini, jika itu adalah orang biasa, itu akan dipotong menjadi 3 bagian, tetapi hal yang aneh terjadi lagi. Dia melihat kapak ganda anak kedua menebas tubuh Nathan Louis, tidak ada adegan percikan darah, tetapi tangan anak kedua mati rasa, seolah-olah kedua kapak telah dipotong di atas pelat baja. Hancur. Segera setelah itu, retakan muncul di kedua kapak, dan akhirnya semuanya hancur berkeping-keping, hanya gagang kedua kapak yang masih dipegang di tangan anak kedua. Ini. Anak kedua melihat satu-satunya pegangan kapak yang tersisa di tangannya, dan terdiam beberapa saat. Beberapa orang lainnya juga membuka mulut lebar-lebar, melihat pemandangan di depan mereka dengan kaget. Sudah rusak, ayo pergi. Setelah beberapa saat, bos sadar, dan setelah ekspresinya berubah, dia memberi isyarat kepada yang lain untuk melarikan diri. Kamu di sini, kenapa kamu tidak menyapa sebelum pergi? Saat mereka berempat hendak berbalik dan melarikan diri, suara Nathan Louis tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Segera setelah itu, ada paksaan besar, yang langsung menghancurkan keempat orang itu. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Mereka berempat berlutut di tanah dengan plop, tidak bisa mengangkat kepala. Merasakan paksaan yang sangat besar, mereka berempat takut buang air kecil, dan ekspresi wajah mereka sangat ketakutan. Mereka belum pernah merasakan paksaan seperti itu sebelumnya, jadi mereka tidak tahu kekuatan seperti apa yang bisa memancarkan paksaan yang begitu mengerikan. Siapa yang memintamu untuk membunuhku? Pada saat ini, Nathan Louis perlahan bangkit, dan bertanya sambil menatap 4 Master Nanshan yang sedang berlutut di tanah. Keempatnya gemetar, tetapi tidak satupun dari mereka berbicara.
Melakukan bisnis mereka adalah tentang kesetiaan, dan Anda tidak dapat mengkhianati majikan Anda. Meskipun kekuatan Nathan Lewis membuat mereka takut, mereka tidak bisa mengingkari janji mereka. Melihat keempat orang itu terdiam, sudut mulut Nathan Lewis sedikit terangkat, keempatnya masih kuat, aku ingin melihat seberapa keras tulangmu. Nathan Lewis melambaikan tangannya dengan santai saat dia berbicara. Desir, cahaya keemasan menyala, dan tangan bungsu dari empat Master Nanshan dipotong. Tangan yang terpotong berdarah itu jatuh ke tanah, dan darah menyembur keluar. Ah, wow, anak ketiga menjerit kesakitan, tetapi saat dia mengeluarkan suara, dia ditampar oleh Nathan Lewis, dan rahangnya terkilir, membuatnya tidak bisa mengeluarkan suara. Melihat metode Nathan Lewis yang kejam dan tanpa ampun, keringat dingin muncul di dahi orang lain. Temanku, insiden hari ini disebabkan oleh kami berempat bersaudara. Anda hanya perlu mengangkat tangan dan melepaskan keempat saudara kami. Kami empat Master Nanshan tidak akan pernah menyusahkan Anda mulai sekarang, dan kami akan menjamin Anda di Nanhu di masa depan. Aman dan sehat, bos dari empat Master Nanshan mengikuti Nathan Lewis. Amankan aku. Nathan Lewis tidak bisa menahan cibiran, dan kemudian paksaan pada tubuhnya meroket lagi. Beberapa orang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berlutut, dan langsung jatuh ke tanah. Nak, ayo cepat pergi, atau kamu tidak bisa meninggalkan kota Nanhu. Dan jika kamu punya nyali, kamu bisa melaporkan namamu. Anak kedua di antara empat Master Nanshan yang terbaring di tanah berteriak dengan matanya terbuka lebar. Hei, sepertinya kamu masih ingin membalas dendam padaku. Nathan Lewis tersenyum, bagaimana jika aku memberitahumu namaku? Dengarkan baik-baik, namaku Nathan Lewis. Jika kamu ingin membalas dendam padaku, aku akan menunggu kapan saja, hanya saja kalian masih memiliki kesempatan untuk membalas dendam, tapi itu tidak pasti. Setelah Nathan Lewis selesai berbicara, momentum kursif menghilang, digantikan oleh niat membunuh. Nathan Lewis, keempat Master Nanshan semuanya tercengang ketika mendengar ini, mata mereka membelalak dan rahang mereka hampir jatuh. Kamu adalah Nathan Lewis yang memenggal kepala Ichiro Watanabe dan menerima tantangan. Dari keluarga Troy di forum seni bela diri. Tanya bos dari empat pahlawan Nanshan dengan kaget. Kamu kenal aku? Nathan Lewis tidak menyangka ada orang di kota Nanhu kecil yang mengenalnya. Ketika Nathan Lewis mengaku, mereka berempat menjadi pucat karena ketakutan. Tuan Nathan, kenapa kami tidak tahu nama Anda? Tolong maafkan kami, bahwa Loman Jin membawa kami ke sini, dan kami hanya melakukan sesuatu dengan uang, memohon agar Tuan Nathan mengampuni. Keempat orang itu dengan putus asa bersujud kepada Nathan Lewis, dan anak kedua di antara empat Master Nanshan bersujud paling banyak, dan dia tidak lagi memiliki kesombongan yang dia miliki sekarang. Mengapa dia membunuh kami? Nathan Lewis bertanya. Bos menggelengkan kepalanya, Tuan Nathan, kami juga tidak tahu. Orang ini sering melakukan pembunuhan dan pemerasan. Mungkin Anda membawa barang berharga, yang disukai Loman Jin. Nathan Lewis segera mengerti, ini Loman Jin pasti memiliki niat membunuh karena sekumpulan barang antik di pelelangan. Itu sebabnya dia dengan baik hati mengirim mereka kembali ke kapal pesiar. Itu kebetulan dilakukan di kapal pesiar, lalu dibuang ke laut, tanpa ada yang menyadarinya. Masih bersama novel audioku channel, mari kita lanjutkan. Nathan Lewis melirik keempat Master Nanshan, lalu berkata, pergi, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Ketika keempat Master Nanshan mendengar ini, Nathan Lewis melepaskan mereka, bersujud berulang kali, dan buru-buru bangun dan lari. Nathan Lewis berbaring lagi, dan sekarang dia ingin melihat trik apa yang dimiliki Loman Jin di belakangnya. Dan empat Master Nanshan yang melarikan diri penuh amarah saat ini. Terutama anak ketiga, melihat lengannya yang patah, dia menggertakkan giginya, Loman Jin yang lumpuh, bukankah ini menyuruh kita mati? Pria tua ini membuatku kehilangan tanganku. Aku tidak boleh melepaskannya. Petik 2. Ya, kita tidak bisa membiarkan bajingan tua ini pergi, hampir biarkan dia membunuhnya, kata anak kedua dengan nada membunuh. Setelah mendengarkan bos mengangguk, pergilah, bahkan jika kita tidak membunuh orang tua ini, kita harus berurusan dengannya, kata pemimpin, dan berjalan menuju kamar Loman Jin dengan agresif. Loman Jin sedang menyenandungkan lagu pendek saat ini, menunggu kabar baik dari empat Master Nanshan. Pada saat ini, pintu ruangan ditendang terbuka, dan empat Master Nanshan masuk dengan agresif. Loman Jin melihat bahwa empat Master Nanshan kembali begitu cepat, dia tidak bisa menahan diri untuk berdiri dan berkata sambil tersenyum, saya tidak berharap mereka berempat diselesaikan begitu cepat. Saya akan menyelesaikan ibumu.
Di antara 4 Master Nanshan anak kedua, dengan amarah yang membara, langsung menamparkan Lo Manjin. Lo Manjin juga seorang Grandmaster, jadi dia buru-buru mundur untuk menghindarinya. Apa yang kamu lakukan? Lo Manjin bertanya dengan curiga. Apa yang kamu lakukan? Kamu hampir membunuh kami, lihat tangan ketiga kakakku. Bos Master Nanshan juga terlihat marah, dan langsung menarik yang termuda. Ketika Lo Manjin melihat lengan anak ketiga yang patah, dia tiba-tiba tertegun. Apa yang terjadi di sini? Lo Manjin tidak mengerti bagaimana keadaan menjadi seperti ini. Apa yang terjadi? Bos menatap matanya, orang yang kau minta untuk kami bunuh adalah Wu Zong, itu adalah Wu Zong. Sialan, kau meminta kami untuk membunuh Wu Zong, bukankah kau bertanya aku untuk membunuhmu? Orang tua itu penuh dengan bahasa kotor, berharap dia bisa menelan Lo Manjin itu hidup-hidup. Ketika Lo Manjin mendengar ini, dia sangat terkejut. Wu Zong, di mata mereka, ini adalah keberadaan seperti malaikat. Dia sebenarnya ingin membunuh seorang Wu Zong. Bukankah ini mencari kematian? Tetapi Lo Manjin tidak merasa bahwa di antara sedikit orang ini, siapa yang memiliki kekuatan Wu Zong. Kedua tetua itu hanyalah orang biasa. Kemungkinan besar itu adalah pria dan wanita parubaya, tetapi Lo Manjin tidak merasakan aura Wu Zong dari Tiago Levon dan Elodie Eden. Di antara beberapa orang ini, yang mana yang terkuat dari Wu Zong? Lo Manjin bertanya dengan curiga. Bodoh, yang mana yang kamu bicarakan? Tentu saja Tuan Nathan Louis, pria termuda, bos itu mengutuk dengan marah. Tuan Nathan Louis, Lo Manjin sedikit mengernyit, lalu tiba-tiba membuka matanya, menarik napas dan berkata, orang yang membunuh Watanabe Ichiro di kompetisi internasional. Omong kosong, itu dia atau siapa? Bos memelototi Lo Manjin. Kali ini, Lo Manjin benar-benar tercengang, berdiri di tempat seperti boneka. Aku benar-benar tidak tahu dia adalah Tuan Nathan. Lo Manjin menyesalinya di dalam hatinya saat ini. Anda harus tahu bahwa di antara orang-orang ini adalah Nathan Louis, bahkan jika dia memiliki 100 nyali, dia tidak akan berani mengambil keputusan, dan dia akan melayaninya dengan hormat. Bentak, anak kedua langsung menamparkan Lo Manjin, kali ini Lo Manjin tidak bersembunyi. Jika Anda tidak tahu, ini sudah berakhir. Izinkan saya memberitahu Anda, kami telah memberitahu Anda tentang hal itu. Jika Anda berani menyinggung Tuan Nathan, Anda benar-benar punya nyali. Selain itu, Tuan Nathan adalah anggota penjaga pengadilan di ibu kota, dan dia mendapat pujian untuk itu. Anda hanya menunggu seluruh keluarga terbunuh. Anak kedua meraung marah. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Lo Manjin sangat ketakutan hingga dia merosot ke tanah dan mengencingi ketakutan. Nathan Louis ingin membunuhnya, dan itu hanya masalah melambaikan tangannya, apalagi membunuhnya, bahkan jika dia menghancurkan fondasi yang dia buat selama bertahun-tahun, itu hanya masalah satu kalimat. Sudah berakhir, aku sudah berakhir. Lo Manjin menjadi linglung, bergumam seolah dia bodoh. Melihat Lo Manjin seperti itu, anak kedua menendangnya 2 kali lagi. Kakak kedua, oke, ayo pergi, biarkan Tuan Nathan melihat, kita tidak bisa pergi lagi. Bos Nanshan berteriak untuk menghentikan anak kedua, dan kemudian beberapa orang langsung melompat keluar jendela, dan berjalan dengan mantap ke dalam perahu di bawah. Bos, pada saat ini, pria berjas masuk, melihat Lo Manjin duduk tersungkur di tanah, dan buru-buru membantu Lo Manjin berdiri. Cepat, beritahu semua orang di kapal untuk datang, cepatlah. Lo Manjin berteriak pada pria berjas itu. Pria berjas itu tampak bingung, tetapi dia mengikuti instruksi dan buru-buru memanggil semua orang. Setelah itu, Lo Manjin mengajak semua orang dan langsung berlutut di depan pintu kamar Nathan Louis. Beberapa orang tidak tahu mengapa, mereka hanya berdiri di sana, bingung. Berlututlah untukku, tidak ada yang boleh bersuara, ganggu tidur Tuan Nathan, aku ingin hidupmu. Kata-kata Lo Manjin membuat semua orang berlutut ketakutan, dan tidak ada yang berani bersuara. Lebih dari 2 jam kemudian, di luar fajar, dan kapal pesiar mulai bersiul, perlahan mendekati pelabuhan. Garrison Serio dan William Smith bangun lebih dulu, dan ketika mereka keluar, mereka menemukan bahwa Lo Manjin sedang memimpin sekelompok orang yang berlutut di koridor. Kali ini, Garrison Serio dan William Smith sedikit bingung. Bos Jin, apa yang kamu lakukan? Tanya Garrison Serio. Tuan Garrison, aku bersalah. Aku minta maaf kepada Tuan Nathan, Lo Manjin mengaku. Bersalah, ada apa? Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan,
bicarakan saja. Garrison Serio ingin membantu Loman Jin, tetapi dia tidak berani bangun tanpa melihat Nathan Louis. Pada saat ini, Nathan Louis membuka pintu dan keluar. Nathan Louis sama sekali tidak terkejut Loman Jin membawa seseorang untuk berlutut di koridor. Pendengaran Nathan Louis luar biasa sekarang, jadi Nathan Louis dapat mendengar semua gerakan di koridor pada malam hari dengan jelas. Melihat Nathan Louis keluar, Loman Jin langsung merangkak mendekat. Tuan Nathan, saya salah. Saya mohon Tuan Nathan untuk memaafkan saya. Loman Jin berlutut di depan Nathan Louis, menangis dengan getir, gemetar ketakutan. Sekarang selama Nathan Louis tidak bahagia, nyawa Loman Jin akan langsung hilang, belum lagi nyawanya, mungkin keluarganya juga akan menderita. Nathan Louis, ada apa? Garrison Serio dan William Smith bertanya dengan aneh. Biarkan dia berbicara sendiri. Nathan Louis memandang Loman Jin dan berkata dengan senyum tipis. Kamu salah. Apa maksudmu? Kamu salah di mana? Di Garrison Serio? Pada akhirnya, dia berkata dengan malu, saya seharusnya tidak berterima kasih atas keuntungan. Saya ingin mengambil barang antik yang dilelang itu sebagai milik saya, dan saya dibunuh oleh Tuan Nathan dan Anda, saya harus mati, aku harus mati. Saat dia berkata, Loman Jin menamparkan dirinya sendiri dengan keras, pukulannya sangat kejam, dan segera wajahnya bengkak. Ketika Garrison Serio mendengar ini, dia memandang Loman Jin dengan tidak percaya, dia tidak menyangka Loman Jin akan membunuh orang seperti dirinya karena barang antik itu. Awalnya, Garrison Serio mempercayai Loman Jin, tapi sekarang sepertinya dia masih terlalu mudah tertipu. Garrison Serio, bagaimana pendapatmu tentang masalah ini? Nathan Louis tidak membuat keputusan, tetapi menyerahkan masalah ini kepada Garrison Serio. Mendengar apa yang dikatakan Nathan Louis, Loman Jin buru-buru menoleh dan merangkak ke arah Garrison Serio. Garrison Serio, tolong selamatkan aku masih punya banyak barang antik di rumah, Anda bisa mengambilnya sesuka hati, aku jamin kamu menyukainya. Loman Jin tahu bahwa Garrison Serio menyukai barang antik, jadi dia menyanjung Garrison Serio di cara ini. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Mata Garrison Serio berbinar ketika mendengarnya, dan kemudian berkata, Nathan Louis, karena Bos Jin mengakui kesalahannya, lupakan saja, lagi pula, dia belum melakukannya apapun kepada kami. Petik 2. Tuhan Garrison Serio tidak tahu, seseorang sudah melakukannya tadi malam, tetapi mereka belum pergi ke kamarnya. Karena Garrison Serio berkata begitu, mari kita lupakan saja. Tentu saja, Nathan Louis ingin memberi Garrison Serio wajah, dan satu hal lagi, Nathan Louis tidak membunuh Loman Jin, untuk mendapatkan berita dari orang ini di masa depan. Pergi ke laut sepanjang tahun untuk menyelamatkan kapal yang tenggelam, Anda pasti bisa menemukan harta karun, jika ada alat sulap dan sejenisnya, Nathan Louis masih bisa berguna. Terima kasih Tuan Nathan karena tidak membunuh. Loman Jin berulang kali bersujud untuk berterima kasih padanya, lalu mengantar Nathan Louis dan yang lainnya turun dari kapal. Karena Nathan Louis ingin membawa Laida Serio ke lembah Dewa Obat, dia meminta Loman Jin untuk mencarikan mobil untuknya ketika dia turun dari kapal, dan menuju lembah Dewa Obat. Adapun Garrison Serio dan William Smith, dengan perlindungan Tiago Levon dan Elodie Eden, Loman Jin bukanlah lawan, dan setelah kejadian ini, Loman Jin tidak mungkin membuat rencana untuk Garrison Serio. Nathan Louis membawa Laida Serio ke lembah Yaoshen dengan cepat, pada saat ini, 5 hari telah berlalu, dan hanya tersisa 2 hari sebelum kompetisi dengan Edward Roy. Nathan Louis, ada apa dengan Laida? Nebulot Roy, yang telah hidup dalam pengasingan di lembah Dewa Obat, bertanya dengan prihatin ketika dia melihat Nathan Louis kembali ke lembah Dewa Obat dengan Laida Serio di tangannya. Paman Nebulo, Laida telah diracuni oleh orang lain, dan aku tidak bisa mengetahuinya, jadi aku ingin Penatua. Gustav dan yang lainnya memeriksanya juga, jelas Nathan Louis. Mendengar bahwa Nathan Louis akan datang, Abigail dan Meyer juga berlari satu demi satu. Ketika mereka melihat Laida Serio tidak sadarkan diri, kedua gadis itu juga sangat khawatir. Master Lembah, Gustav Dier bergegas dengan beberapa tetua lainnya. Penatua Gustav, lihatlah, jenis racun apa yang dimiliki Laida, dan dia tidak sadarkan diri. Melihat Gustav Dier dan yang lainnya datang, Nathan Louis berkata dengan tergesa-gesa. Gustav Dier mengangguk, dan kemudian mulai menyelidiki. Sayangnya, para tetua memeriksa semuanya, tetapi mereka tidak menemukan jenis racun apa yang diracuni Laida Serio. Tuan, racun pada gadis Laida ini terlalu aneh. Tidak ada tanda-tanda keracunan sama sekali. Mungkinkah karena alasan lain,
bukan keracunan. Gustav Dier mengerutkan kening dan bertanya. Tidak, orang yang meracuninya mengatakannya sendiri. Dia meracuniku dan Laida bersama-sama, tapi aku kebal terhadap semua racun. Nathan Louis menggelengkan kepalanya dan berkata. Gustav Dier mengerutkan kening lebih dalam, ini aneh, mengapa kami tidak dapat mendeteksinya? Kami tidak dapat mendeteksi racun apapun di dalamnya, dan kami tidak dapat mendetoksifikasi. Jika tidak, berikan pil detoksifikasi kepada Nona Laida terlebih dahulu. Jika demikian, kita harus memeriksa dengan hati-hati. Oke, Penatua Gustav, Laida akan diserahkan kepada Anda terlebih dahulu. Jangan biarkan dia mengalami kecelakaan. Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Saya harus kembali ke ibu kota. Ketika saya kembali, saya masih tidak dapat menemukan alasannya. Maka saya akan membawa Laida untuk menemukan peracunnya. Nathan Louis ingin bergegas kembali ke ibu kota untuk bersaing dengan Edward Roy. Sekarang dia memiliki kekuatan naga, dia memiliki keyakinan mutlak dalam berurusan dengan Edward Roy. Setelah mengalahkan Edward Roy, dia membawa Laida untuk menemukan Uzair Talon, Raja Barat Laut, untuk menyelesaikan masalah. Tuan, jangan khawatir, meskipun kita tidak dapat menemukan racun apapun pada Nona Laida, aura Nona Laida stabil dan hidupnya tidak akan dalam bahaya. Kata Gustav Dier. Mendengar apa yang dikatakan Gustav Dier, Nathan Louis juga lega. Tepat ketika Nathan Louis hendak berbalik dan pergi, Nebulot Roy menyusulnya dan berkata kepada Nathan Louis, Nathan Louis, apakah kamu bergegas kembali untuk bersaing dengan Edward Roy? Petik 2. Paman Nebulo, kamu juga tahu. Nathan Louis sedikit terkejut, Nebulot Roy ada di lembah Dewa Obat, bagaimana dia bisa tahu tentang dunia luar? Tentu saja saya tahu. Sekarang seluruh dunia seni bela diri penuh dengan kegemparan. Anda harus berhati-hati. Keluarga Troy memiliki artefak. Dikatakan ditinggalkan oleh transformasi sebelumnya. Ini sangat kuat. Saya pikir kali ini Edward Roy pasti akan menggunakan senjata itu. Nebulot Roy memberitahu Nathan Louis. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.